Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan ingin mengobservasi pantai sampah di sekitar Pantai Panjang yang beranggotakan saya Nelly Zubeda Zahra, NPM 52. saya Ririn Anggraini dengan NPM 47. Saya Elsinta dengan NPM 59. Selamat menyaksikan. Saat ini saya sedang berada di Pantai Panjang di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pantai Panjang merupakan ikon wisata dari Kota Bengkulu. Pada saat sore hari ataupun akhir pekan, Pantai Panjang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dapat kita lihat di sekeliling saya ini terdapat banyak sampah, sangat disayangkan sekali. Padahal Pantai Panjang merupakan ikon wisata yang sering dikunjungi. Bahkan tidak jarang plastik-plastik yang terbawa oleh arus pantai itu mendarat di bibir pantai, sehingga membuat bibir pantai itu di sekitar pantai penuh akan sampah. Sangat disayangkan sekali. Banyaknya sampah yang ada di bibir pantai, di sekitar pantai itu sangat disayangkan sekali karena mengurangi keindahan dari wisata Pantai Panjang itu sendiri. Fenomena sampah di Pantai Panjang ini berdampak luas. Sampah plastik yang menumpuk bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, mengganggu biota laut seperti ikan dan penyu, bahkan dapat membahayakan rantai makanan. Dari sisi pariwisatanya, sampah yang menumpuk ini bisa membuat wisatawan kurang nyaman, sehingga menurunkan minat untuk berkunjung. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya membuat beberapa tempat sampah di sekitar pantai, dan beberapa komunitas juga sudah rutin melakukan kegiatan bersih pantai. Akan tetapi, hal itu tidak akan selesai hanya dengan kegiatan sesekali dan fasilitas saja, melainkan kesadaran penuh dari setiap pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jika sampah-sampah ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan semakin buruk. Contohnya, ekosistem laut bisa rusak. Yang kedua, nelayan bisa kehilangan hasil tangkapan karena pencemaran. Yang ketiga, sektor wisata pun bisa menurun. Padahal Pantai Panjang merupakan aset penting bagi masyarakat Bengkulu. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pantai bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Selain mengganggu pemandangan, sampah-sampah ini juga mengganggu kenyamanan. Tempat-tempat duduk yang ada di pinggir-pinggir yang seharusnya memberikan tempat yang nyaman untuk para masyarakat dan wisatawan menikmati pantai itu malah menjadi tidak nyaman karena banyaknya terdapat sampah yang ada di Pantai Panjang itu seperti sampah plastik, sampah kayu, dan banyak lagi yang lainnya. Sampah-sampah tersebut juga banyak yang terbawa arus dari laut. Selain itu,
nyaman, indah, bersih, dan tetap menjadi kebanggaan bagi daerah kita. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kebersihan Pantai Panjang sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya sekedar kewajiban sesaat. Mirisnya, dapat kita lihat terdapat banyak sekali sampah yang menumpuk menjadi satu di sekitar Pantai Panjang. Jenis-jenis sampah yang ditemukan di Pantai Panjang cukup beragam. Sampah plastik menjadi jenis yang paling mendominasi, mulai dari botol minuman, kantong plastik, hingga sedotan. Plastik ini merupakan ancaman serius karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Selain plastik, terdapat pula sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan yang terbawa arus. Jenis lain yang kerap dijumpai adalah sampah kertas, kaleng, botol kaca, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pengunjung maupun terbawa dari aktivitas nelayan dan masyarakat sekitar. Keberadaan sampah ini tidak hanya merusak keindahan pemandangan, tetapi juga berdampak pada ekosistem laut. Hewan laut dapat salah mengira sampah plastik sebagai makanan sehingga beresiko mengalami keracunan bahkan kematian. Selain itu, mikroplastik yang dihasilkan dari degradasi plastik dapat mencemari rantai makanan, laut, hingga berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Faktor utama penyebab banyaknya sampah di Pantai Panjang adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungan, fasilitas tempat sampah yang masih terbatas, serta sistem pengelolaan sampah yang kurang optimal juga memperparah masalah ini. Upaya penanganan sudah mulai dilakukan, misalnya melalui kegiatan gotong royong, gerakan bersih pantai, hingga edukasi pada masyarakat dan pengunjung. Namun, langkah tersebut perlu ditingkatkan dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun wisatawan, agar Pantai Panjang dapat kembali menjadi ikon wisata yang bersih, indah, dan lestari. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat behind this. Waalaikumsalam. Enggak usah. Ini